Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Wow. Biar bagaimanapun tetaplah merinding, meskipun saya hanya mengutip kata-kata dari Bapak Presiden pertama Indonesia. Halo Travelers, saya Mila dan selamat datang di Tugu Pahlawan, Surabaya. Tunggu. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba sampai saja di Tugu Surabaya nih, Mil. Ya, tiba-tiba saya rinduin Indonesia nih Travelers. Jadi, ambil paspor dan gak usah lama-lama. Mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasanya saat hiking saya selalu berharap dapat lautan awan ya Travelers. Benar-benar real hari ini Travelers. Cantik banget. Bahkan tanpa perlu capek-capek untuk hiking. Dapat banget sunset pula. Bulat dan benar-benar cakep. Terima kasih semesta. Seperti biasanya Travelers, Hong Kong Indonesia itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Dan sekarang sih sudah jam 6 sore lebih bahkan ya, saya akhirnya sampai juga. Dan kalau biasanya saya sih turun di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, hari ini saya mau nyobain untuk turun di Juanda Surabaya. See you next day ya Travelers. Selamat siang Travelers. Ya, saya kehilangan setengah hari deh hari ini. It's okay. Saya memang kesiangan hari ini dan saya tidak mau berbasa-basi. Ayo kita masuk karena saya sudah ada di depan pintu masuknya Tugu Pahlawan ya. Kemudian apalagi saya disambut oleh patung Bung Karno dan juga Bung Hatta yang ada di depan saya pastinya. Kemudian di belakangnya itu berdiri tegak sebuah tugu yang dibangun pada tahun 1951. Nggak usah lama-lama, mari kita berkeliling Travelers. Kita lihat sama-sama dan apa saja sih yang akan kita temui di dalam Tugu Pahlawan Surabaya ini. Mari tinggalkan jejak di Surabaya Travelers. Yang menarik perhatian saya pertama kali adalah sebuah mobil dengan tulisan Mobil Bung Tomo berwarna hitam dengan merek Opel Capitan yang diproduksi pada tahun 1956. Ini dipamerkan di dalam Taman Tugu Pahlawan ya. Dan jika membaca informasinya nih Travelers, mobil ini memiliki sejarah dan mobil ini dihibahkan oleh Bambang Sulistomo, yakni anak dari Bung Tomo pada tahun 2010 silam. Kemudian tidak jauh dari mobilnya Bung Tomo itu terdapat sebuah batu dan membaca tulisan ini berdiri di sini saya hanya mampu berkata terima kasih, hari ini saya bisa menikmatinya. Kurang lebih 30 meter dari mobilnya Bung Tomo itu terdapat Museum 10 November. Kita masuk yuk. Oh ya Travelers, sebelum Anda bisa memasuki Museum 10 November ini, Anda harus registrasi tiket online terlebih dahulu ya di tiketwisata.surabaya.go.id atau bisa juga menggunakan kode QR scan yang ada di depan pintu masuk museum. Ikuti petunjuknya, itu sangat gampang dan Anda bisa membayar di kasir ataupun secara online juga. Untuk harga tiketnya sendiri nih Travelers dibanderol dengan harga Rp5.000 untuk umum, gratis untuk pelajar dan juga mahasiswa ya yang membawa kartu tanda pelajar ataupun mahasiswa. Jika sudah, selamat menyaksikan sejarah negara Republik Indonesia.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jujur, rasanya kayak gimana gitu ya travelers, berdiri di sini dengan suasana yang seperti ini. Ya, secara kita sadar bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu memang tidak lepas dari perjuangan para veteran yang telah mengorbankan nyawa demi negara ini. Ya, mau tidak mau kita pun harus mengakuinya. Berkat mereka lah saya dan juga Anda bisa menikmati hari ini tanpa peperangan dengan senjata. Ya, meskipun I know kenyataannya kita memang masih harus berjuang lagi untuk kehidupan kita masing-masing. It's okay. Stop. Kalau diikutin saya juga mau menangis ini rasanya. That's it's okay. Selamat berjuang. Oke. Semua yang ada di sini pasti ada hubungannya dengan kemerdekaan. Dan salah satunya adalah sepeda gayung buatan Belanda ini travelers, bermerekkan Gazelle. Antik sih ya, dengan warna hitam polos. Inilah peninggalan pada masa penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Sepeda yang dibuat tahun 1916 ini adalah bukti sejarah pertempuran 10 November 1945 yang pernah digunakan pejuang arek-arek Surabaya sebagai sarana transportasi. Dan kalau dipikir secara logika, bagaimana mungkin senjata-senjata laskar rakyat seperti bambu runcing, panjangnya kurang lebih 1 meter, ini bisa melawan musuh dengan persenjataannya yang lengkap. Amazing memang ya. Dan menurut informasi ini travelers, bambu runcing ini benar-benar asli. Peninggalan pemiliknya yakni Pak Saji. Dia adalah salah satu pahlawan yang ikut berjuang. Dan menurut informasi juga nih ya, dia baru saja meninggal pada tahun 2017 silam. Peristiwa 10 November di Surabaya adalah titik balik para pejuang untuk merebut kota yang nyaris dikuasai oleh Belanda dan juga Inggris. Saya yakin Anda pasti sudah tahu tokoh utama dalam perjuangan tersebut. Ya, dia adalah seorang pejuang bernama Sutomo atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo. Orasi yang penuh semangat tanpa rasa takut itu pun menggerakkan para pemuda yang saat itu ingin mempertahankan kotanya agar tak lagi direbut penjajah usai Jepang tumbang. Tapi tidak banyak orang yang tahu juga nih ya, kalau di balik peristiwa besar itu juga ada sosok lain yang ikut berjuang bersama Bung Tomo. Ya, dia memang tidak berdiri di garis depan memang, melainkan hanya lewat dapur umum. Dia adalah seorang perempuan pejuang dari dapur umum itu bernama Darmortir. Tidak boleh dilupakan, apalagi dianggap remeh. Dapur umum saat itu juga menjadi ujung tombak kekuatan para pejuang. Bagaimana tidak ya travelers? Tenaga yang menggerakkan semangat pemuda-pemudi berasal dari sini tentunya. Meskipun keahliannya bukan senjata, namun prinsip perjuangan Darmortir adalah orang dapat bekerja dengan tenang dan penuh semangat bila perut mereka kenyang. Wow, bahkan percayalah, membaca kisah beliau itu bisa membuat saya berkaca-kaca. Anda bisa membaca sendiri di Google ya travelers. Dan bagi saya, beliau itu adalah secondary figure dari merdekanya negara saya.
Ada banyak peristiwa bersejarah di Surabaya Travelers, dan salah satunya adalah perobekan bendera Belanda pada 19 September 1945. Disebut juga dengan insiden Hotel Yamato. Dan hotel itu sekarang berubah namanya menjadi Hotel Majapahit yang berada di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Peristiwa perobekan bendera Belanda, yakni merah putih biru, menjadi bendera Indonesia, merah dan putih, terjadi karena gagalnya perundingan antara Sudirman dan juga Victor Willem untuk menurunkan bendera Belanda. Saya yakin Anda tahu kalau Indonesia memiliki banyak bangunan bersejarah yang tersebar di seluruh provinsi. Salah satunya adalah Rumah Sakit Simpang yang ada di Surabaya. Ya, inilah rumah sakit tertua di Surabaya Travelers yang dibangun pada tahun 1808 yang kemudian ditutup pada tahun 1923. Rumah Sakit Simpang menjadi salah satu rumah sakit utama untuk menampung korban pertempuran Surabaya pada waktu itu. Dan sayang banget ya, Rumah Sakit Simpang yang dulu sebagai salah satu tempat bersejarah kini sudah rata dengan tanah. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen itu berbentuk lekungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Semuanya mengandung makna, yakni 10, 11, dan 1945. Itu adalah tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian pada tanggal itu juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di area Tugu Pahlawan yang berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar, itu juga terdapat makam tempat bersemayam pahlawan tanpa nama ya Travelers. Saat pembangunan museum ini banyak sekali ditemukan kerangka para pejuang. Dan untuk menandai tempat pahlawan tanpa nama itu, maka dibuatkan 3 patung pejuang yang menunjukkan tetap tegak, bertahan, dan pejuang gugur dengan senjatanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jika ke Surabaya, pergilah ke sini Travelers. Di sini, di tempat ini, saksikan dan hayati perjuangan arek-arek Surabaya yang punya semboyan merdeka atau mati. Itu adalah nyata. Tugu Pahlawan bukan hanya ikon kota Surabaya, tapi disinilah menjadi saksi pengorbanan pejuang yang rela berkorban demi kemerdekaan dan jelas untuk kehidupan dan juga sebuah kebebasan yang sekarang bisa kita nikmati. Selesai dari Tugu Surabaya dan mumpung masih di Surabaya juga Travelers, mari kita menembus dimensi waktu di kota lama Surabaya. Apakah Anda sudah tahu Travelers, kenapa kota pahlawan ini disebut dengan Surabaya? Ya, nama Surabaya diambil dari istilah Sura ing Baya yang berarti berani menghadapi bahaya. Hal ini terbukti sejak adanya pertempuran rakyat Surabaya melawan tentara Belanda dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.
Kota Lama Surabaya termasuk salah satu kawasan yang dulunya menjadi tempat tinggal warga asing, khususnya si Belanda ya. Dan sejak tahun 2023, pemerintah Kota Surabaya itu telah melakukan revitalisasi terhadap kawasan Kota Lama. Hari ini nih, di tahun 2024, saya Mila ikut menyaksikan dan menikmati Kota Lama Surabaya versi yang baru. Dan menurut informasi juga nih travelers, Kota Lama ini dulu sempat terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Tapi boom, di tangan yang tepat nih, Kota Lama Surabaya disulap menjadi secantik hari ini dan bahkan digadang-gadang menjadi destinasi wisata unggulan di Surabaya. Ngomong-ngomong Surabaya nih travelers, banyak peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih berfungsi hingga sekarang. Baik itu infrastruktur maupun fasilitas publik. Salah satunya yang masih ada dan digunakan hingga saat ini adalah Taman Willemsplein. Nah, taman ini sempat berubah namanya ya. Salah satunya dulu pernah berganti nama dengan Taman Sejarah dan juga Taman Jayeng Rono. Tapi sekarang kembali lagi ke Taman Willemsplein namanya itu. Taman ini merupakan lokasi bersejarah travelers dan nama Willemsplein sendiri itu diambil dari nama Pangeran Belanda saat itu. Di area sepanjang taman, tepatnya di pinggir jalan, Anda juga bisa melihat sejarah panjang kota pahlawan ini. Dan jujur nih ya travelers, ini adalah pertama kalinya untuk saya melihat sejarah di kota Surabaya. Menurut saya semuanya benar-benar menarik. Dan yang lebih menarik lagi, lihat sendiri, mobil sedan ngapain coba nangkring di pinggir jalan kayak gini. Ya, meskipun ini hanyalah sebuah replika, tapi ada kisah kelam di baliknya. Ceritanya panjang, semoga Anda paham dengan cerita singkat Mila kali ini. Jadi gini travelers, peristiwa kelam 10 November 1945 di Surabaya itu tidak lepas dari sosok Brigadir Jenderal Malabi, atau nama panjangnya panjang banget ya. Perwira tinggi Inggris ini menjadi korban dalam insiden yang memicu pertempuran besar antara pasukan Indonesia dengan sekutu. 30 Oktober 1945, sedan SB723 menjadi bagian dari konvoi yang membawa Malabi dan beberapa pejabat Indonesia untuk meredakan ketegangan di Gedung Internatio. Tapi ini ya, tiba-tiba letusan senjata dan juga ledakan granat itu terjadi begitu saja. Singkat cerita, Malabi tewas di sini dan mobil inilah yang menjadi saksi biru peristiwa itu. Bahkan mobil ini nih sering sekali muncul dalam buku sejarah, film, dan juga dokumentasi. Meninggalkan sedan yang ikonik, tidak ada salahnya Anda bernostalgia dengan mobil wisata Tourwagen yang menawarkan petualangan klasik dan nyaman. Dengan tarif Rp20.000 per orang, nikmati kemudahan menjelajahi berbagai zona di Kota Lama. It's okay, hari ini kita nggak nyoba, next time mari kita coba travelers. Saya juga ingin soalnya. Selain semua yang Mila sebutkan tadi ini travelers, sejarah Jembatan Merah itu juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama Jembatan Merah itu sendiri diambil dari warna cat jembatan ini yang dominan dengan warna merah. Ini adalah ciri khas yang membuatnya mudah dikenali dan menjadi landmark di kota Surabaya. Ya, Jembatan Merah menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun atau Kia-Kia yang merupakan pusat perdagangan. Ini adalah situs bersejarah yang paling terkenal di Surabaya. Kawasan bisnis Jembatan Merah merupakan daerah perdagangan yang mulai berkembang sebagai akibat dari perjanjian Pakubuwono II dari Mataram dengan Belanda pada 11 November
1743. Jembatan Merah dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada abad ke-18. Perubahan fisik Jembatan Merah itu mulai terjadi sekitar tahun 1890-an. Waktu itu, pagar pembatasnya dengan sungai yang awalnya dari kayu sekarang berubah menjadi besi. Jembatan Merah sendiri memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan pada bulan November 1945, Jembatan Merah itu menjadi salah satu lokasi pertempuran sengit antara pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga pasukan sekutu, terutama Inggris dan juga Belanda. Ya, salah satu peristiwa paling terkenal yang terjadi di dekat Jembatan Merah adalah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Dia adalah komandan pasukan Inggris pada 30 Oktober 1945. Berbicara Surabaya. Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian sekaligus kota terbesar di Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Dan nama Surabaya sendiri itu dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh Arya Lembusora. Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan ini berdiri pada 31 Mei 1293. Dan travelers, sejak awal berdirinya kota Surabaya itu memiliki sejarah panjang dengan nilai-nilai heroismenya. Heroisme masyarakat Surabaya yang paling terkenal adalah pertempuran 10 November 1945. Travelers, membaca sejarah Surabaya membuat saya sadar bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tanpa jasa para pahlawan yang mau berjuang mempertaruhkan nyawa, Indonesia tidak akan merdeka hingga hari ini. Demikian perjalanan Mila kali ini di kota pahlawan Surabaya, travelers. Next time, mari kita ulang lagi. Hari ini puas tapi kurang klimaks gitu ya. Terima kasih ya nih untuk Anda yang sudah subscribe dan like ke channel Jejak Mila. Silahkan tinggalkan jejak Anda juga di kolom komentar. See you next my traveling and hiking. Sehat-sehat ya travelers. Bye bye.